Anakku menjual apartemenku senilai 15 miliar rupiah tanpa memberitahuku. Lalu dia memberiku uang 1 juta rupiah dan berkata, "Pergilah sewa sebuah kamar di tempat kumuh di pinggiran kota." Aku tertawa. Dia tidak tahu apa yang sudah kulakukan beberapa hari sebelumnya. Sebelum mulai jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar aku bisa tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Namaku Anindya Maheswari. Usia 67 tahun. Hampir setengah abad terakhir, aku tinggal di sebuah apartemen tua bergaya Art Deco di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Bangunan ini sudah ada sejak zaman Belanda. Dindingnya tebal, jendela-jendela kayu dengan cat putih yang mulai pudar, dan langit-langit tinggi dengan list timbul yang dulu disebut orang, plafon mahkota. Lantainya dari kayu jati asli yang mengeluarkan aroma lembut ketika hujan datang. Dari balkon, aku bisa melihat pepohonan besar di Taman Suropati, dan mendengar suara burung yang masih bertahan di tengah hiruk-pikuk kota. Tempat ini bukan hanya tempat tinggal, melainkan bagian dari hidupku, saksi dari semua tawa, tangis, dan cerita yang pernah terjadi. Tahun 1982, almarhum suamiku, Raka Santoso, dan aku membeli unit ini dengan harga 100 juta rupiah. Waktu itu, angka itu sudah terasa besar, tapi kami rela menguras tabungan dan meminjam sedikit dari kerabat demi memiliki rumah impian. Sekarang, kata orang, apartemen ini nilainya sudah lebih dari 15 miliar rupiah. Bagi banyak orang, ini adalah harta yang menggiurkan. Bagiku, ini adalah benteng, satu-satunya tempat yang membuatku merasa aman. Disinilah aku membesarkan anakku, Satya Pramudita, satu-satunya buah hati kami. Satya kini berusia 42 tahun, tinggal di Depok bersama istrinya, Melani Surya, dan kedua anak kembar mereka, Alia dan Citra, yang baru menginjak 15 tahun. Satya bekerja di perusahaan investasi, gajinya lumayan, tapi istrinya punya selera yang tak pernah bisa dipuaskan. Melani tipe perempuan yang mengukur kasih sayang dari besar kecilnya batu permata di cincin, dan dari jumlah benang halus di spray yang mereka pakai. Aku tidak pernah terlalu dekat dengannya. Ada sesuatu di balik senyumannya yang membuatku waspada, senyum yang tak pernah sampai ke mata. Beberapa tahun terakhir, aku melihat rumah tangga mereka mulai goyah bukan karena pertengkaran besar, tapi karena tekanan keuangan yang makin terasa. Sekitar 5 tahun lalu, Satya mulai meminjam uang dariku. Awalnya hanya 5 juta, kadang 3 juta. Selalu dengan alasan yang terdengar masuk akal. Motor rusak, biaya les anak, atau urusan pekerjaan. Aku memberikannya tanpa banyak bertanya, karena aku ibunya. Begitu pikirku. Itulah kelemahan seorang ibu, terus-menerus mengalah untuk anaknya. Tapi kebiasaan itu seperti penyakit yang tak bisa dihentikan. Pinjaman makin besar, makin sering. Tahun lalu saja, total yang kuberikan mencapai hampir 400 juta rupiah. Satya selalu berjanji akan mengembalikannya. Katanya ada bonus dari kantor atau proyek yang hampir selesai. Nyatanya, janji itu hanya janji. Setiap kali aku mengulurkan bantuan, Melani akan mengirim pesan panjang lewat WhatsApp. "Bunda Anin, Bunda memang malaikat bagi keluarga kami. Kami beruntung sekali punya Bunda." Kata-kata manis itu lama-lama terasa seperti formalitas. Seperti ucapan terima kasih ke teller bank setelah mengambil uang tunai. Aku mulai merasa bukan lagi ibu bagi mereka, melainkan ATM dengan napas. Apartemen ini mulai menjadi topik sensitif di meja makan keluarga. Satya kerap melontarkan komentar, seakan-akan tak disengaja. "Bunda, ini apartemen besar sekali untuk Bunda sendiri. Bayar iuran bulanan kan mahal. Loh, kalau dijual, Bunda bisa tinggal di tempat yang lebih praktis." Melani selalu mengangguk, ikut menambahkan saran seperti, "Bunda bisa pindah ke apartemen di Cibubur atau mungkin rumah di Bogor. Lebih tenang, lebih sehat udaranya." Mereka selalu membungkus saran itu dengan nada prihatin. Tapi aku tahu apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Di mata mereka, aku adalah janda tua dengan aset miliaran yang sedang menunggu giliran untuk mati. Aku masih sehat, pikiranku masih tajam.
Aku belum punya niat meninggalkan rumah ini. Aku selalu berkata pada diriku sendiri, aku akan tinggal di sini sampai tubuhku dibawa pergi di dalam kain jenazah. Tapi musim hujan tahun lalu, sesuatu berubah. Tekanan dari Satya dan Melanie semakin nyata. Melanie mulai sering, kebetulan, mampir ke apartemen. Katanya baru pulang dari acara di pusat kota, membawakan bubur ayam atau sup buntut. Di sela-sela obrolan, ia berjalan mengitari ruangan, matanya menelusuri lemari, pajangan, bahkan buku-buku di rak. Sesekali, ia berkomentar soal lemari warisan ibuku atau peralatan makan dari porselen yang kuturunkan dari almarhum nenek. Bunda, sayang sekali kalau nanti barang-barang ini cuma disimpan di gudang, ujarnya, seolah sedang membicarakan masa depanku tanpa aku di dalamnya. Satya pun mulai khawatir tentang keamananku. Katanya aku sudah terlalu tua untuk tinggal sendirian. Katanya tangga di lobi berbahaya. Urusan listrik dan pipa air terlalu rumit untukku. Ia bahkan menyarankan agar aku memberikan kuasa penuh padanya untuk mengurus semua urusan keuangan. Jika sewaktu-waktu Bunda kenapa-kenapa. Alasannya, banyak orang tua yang menjadi korban penipuan. Aku hanya tersenyum setiap kali ia berbicara seperti itu, sambil mengingat bahwa satu-satunya orang yang pernah menguras tabunganku adalah anakku sendiri. 3 bulan lalu, Melanie mulai membawa brosur rumah lansia dan apartemen kecil di berbagai daerah sekitar Jakarta. Ia menaruhnya di meja ruang tamu, membukanya di halaman yang memamerkan foto-foto fasilitas seperti ruang senam lansia atau taman bunga mini. Ia membicarakan seolah itu demi kesehatanku. Tapi aku tahu, di balik semua itu hanyalah keserakahan. Puncaknya datang pada suatu malam Selasa. Satya menelepon dengan suara terburu-buru, hampir putus asa. Katanya, mertua perempuannya butuh perawatan mahal di rumah sakit swasta. Kantornya sedang merumahkan pegawai. Alia dan Citra harus ikut kursus persiapan ujian masuk SMA unggulan. Ia butuh uang, 500 juta rupiah, dan harus segera. Saat aku terdiam mencoba memahami, nadanya berubah tajam. Ia menuduhku egois, menumpuk uang sementara keluarga sendiri kesusahan. Katanya aku terjebak masa lalu, mempertahankan apartemen besar sendirian sementara mereka harus berjuang. Ucapan itu seperti tamparan dingin. Bukan karena jumlah uangnya, tapi karena nada suaranya. Datar, penuh hak seakan-akan semua yang kumiliki memang miliknya. Aku memberinya uang itu. Tapi setelah telepon ditutup, aku duduk diam di ruang tamu berjam-jam. Bukan sedih, bukan marah. Yang kurasakan adalah kesadaran yang sangat jernih. Aku bukan lagi ibunya di matanya. Aku hanyalah sumber daya yang harus diatur dan pada akhirnya dikuras habis. Dan saat itu, tanpa berkata pada siapapun, aku memutuskan, kalau mereka ingin memusnahkanku dari hidupku sendiri, aku akan memastikan mereka menyesali keputusan itu. Sejak percakapan malam itu, aku mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya kuabaikan. Satya dan Melanie, yang biasanya jarang datang kecuali saat hari raya atau ulang tahun, kini sering mampir ke apartemen. Awalnya aku mengira itu bentuk perhatian mereka. Melanie akan datang membawa bakwan goreng atau getuk, sambil berkata bahwa ia khawatir aku jarang makan makanan bergizi. Ia duduk di ruang tamu sambil memandangi sekeliling, jemarinya menyusuri ukiran kursi kayu jati peninggalan mertuaku, atau memegang piring keramik Tiongkok yang diwariskan nenekku. Bunda, piring ini harganya pasti mahal sekali. Kalau dijual, hasilnya bisa untuk biaya sekolah cucu-cucu, ujarnya suatu kali, sambil tersenyum lebar. Aku hanya menjawab dengan anggukan singkat, pura-pura tidak mengerti maksudnya. Aku melihat perubahan pada Satya juga. Kalau dulu ia jarang bicara panjang lebar soal urusan rumahku, kini ia mulai banyak bertanya tentang syarat dan ketentuan dari pengurus apartemen jika ada pergantian pemilik, tentang apakah aku punya surat wasiat, tentang siapa saja yang tercatat sebagai ahli waris. Pertanyaan-pertanyaan itu ia sampaikan seolah sambil lalu, tapi nada suaranya penuh perhitungan. Perasaanku makin tidak tenang ketika aku melihat Melanie diam-diam memotret beberapa ruangan di apartemenku dengan ponselnya. Awalnya ia beralasan ingin mengirim foto kepada Alia dan Citra karena kangen rumah neneknya.
Tapi saat kulihat hasil potret yang sempat terbuka di layarnya, sudut-sudut foto itu terlalu rapi, terlalu terfokus pada perabot dan tata ruang, seperti foto untuk penjualan properti. Malamnya aku tidak bisa tidur. Sambil mendengarkan suara hujan di luar jendela, aku mencoba merangkai semua kejadian. Kunjungan yang semakin sering, tatapan penuh hitungan pada barang-barangku, pertanyaan soal wasiat dan syarat jual beli. Semuanya mengarah pada satu hal yang membuat darahku dingin. Mereka sedang menyusun rencana untuk mengambil apartemen ini dariku. Pagi berikutnya aku menghubungi seorang teman lama, Rahayu, yang sekarang bekerja di kantor hukum. Aku menceritakan semua kecurigaanku. Rahayu hanya diam sejenak sebelum berkata, "Kalau dugaanmu benar, mereka bisa menggunakan jalur hukum untuk memaksa. Apalagi kalau mereka mengklaim Bunda sudah tidak mampu mengurus diri sendiri." Kata-kata itu menusuk seperti jarum. Rahayu lalu memperkenalkan aku kepada seseorang yang katanya bisa dipercaya, seorang detektif swasta bernama Ratih Prameswari. Usianya sekitar 50-an. Sorot matanya tajam dan tatapannya tidak mudah dibohongi. Saat kami bertemu di sebuah warung kopi kecil dekat stasiun Gondangdia, ia mendengarkan ceritaku tanpa menyela. Setelah aku selesai, ia berkata pelan namun tegas, "Kalau memang benar mereka punya niat buruk, kita harus punya bukti, bukan hanya prasangka." Ratih menjelaskan bahwa ia bisa memasang peralatan perekam suara dan kamera kecil di beberapa titik di apartemen. Alat itu akan merekam semua pembicaraan dan tindakan yang terjadi saat aku tidak berada di ruangan. Bahkan saat aku ada di situ tapi berpura-pura tidak mendengar. Aku sempat ragu. Rasanya seperti mengintai keluarga sendiri. Tapi saat mengingat tatapan Melani pada lemari kayu warisan keluargaku, keraguanku hilang. Aku menyetujui rencana itu. Pemasangan dilakukan 2 hari kemudian. Ratih datang membawa tas besar berisi peralatan. Ia bekerja cepat, menyembunyikan kamera seukuran kancing di rak buku, di sudut ruang tamu, dan bahkan di hiasan dinding yang jarang disentuh. Alat perekam suara dipasang di bawah meja makan dan di ruang keluarga. Semua disambungkan ke sebuah perangkat penyimpanan yang hanya Ratih yang bisa akses. Tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan hasil. 2 minggu setelahnya, Satya menelepon, mengajakku makan malam bersama di apartemen. Katanya, ia ingin membawa Melani dan anak-anak. Aku setuju, berpikir ini kesempatan bagus untuk melihat mereka beraksi. Malam itu aku memasak kesukaan Satya, semur daging dengan kentang, sambal goreng ati, dan sayur asem. Alia dan Citra terlihat senang. Mereka bercerita tentang sekolah, teman-teman, dan rencana pentas seni mereka. Tapi di sela keceriaan itu, aku melihat Satya mondar-mandir memotret ruangan, memeriksa sudut-sudut apartemen sambil pura-pura kagum pada perabotan lama. Melani, sementara itu, menanyai aku soal rutinitas sehari-hari. Apakah aku sering lupa mematikan kompor? Apakah aku pernah kesulitan mengingat jadwal minum obat? Pertanyaannya terdengar seperti obrolan ringan, tapi setiap kata seperti jarum yang menusuk kesadaranku. Mereka sedang mengumpulkan bukti untuk membangun cerita bahwa aku sudah pikun dan tidak layak mengurus diri sendiri. Setelah mereka pulang, Ratih datang malam itu juga untuk mengambil rekaman. Kami duduk di ruang makan sambil memutar ulang percakapan yang terekam. Di situ terdengar jelas suara Melani berkata pelan, "Kalau kita bisa cepat dapat surat kuasa dan jual apartemen ini, nilainya bisa di atas 15 miliar. Aku sudah lihat iklan. Banyak yang cari unit di sini." Lalu suara Satya menjawab, "Tunggu dulu, kita harus amankan perwaliannya. Begitu ada surat dokter yang bilang dia nggak cakap lagi, kita bisa ambil alih semuanya." Mendengar itu, ada sesuatu di dalam diriku yang retak. Bukan lagi rasa sedih atau kecewa, melainkan sesuatu yang lebih dingin. Saat itu aku tahu, aku tidak sedang berhadapan dengan anak dan menantu, tapi dengan 2 orang yang melihatku sebagai rintangan yang harus disingkirkan. Dan aku memutuskan, kalau mereka mau bermain licik, aku akan membalas dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Sejak malam ketika aku mendengar sendiri rekaman suara mereka, pandanganku terhadap Satya dan Melani berubah total. Setiap kali mereka tersenyum atau berbicara manis di depanku,
Yang kulihat hanyalah lapisan tipis kepura-puraan yang menutupi kerak-kerak serakah di hati mereka. Aku mulai memperhatikan lebih tajam. Gerakan tangan Satya saat ia menyentuh meja. Tatapan mata Melanie yang menyapu seisi ruangan seperti sedang menghitung harga perabot satu persatu. Beberapa hari kemudian, permainan mereka semakin terang-terangan. Melanie datang tanpa memberi kabar sebelumnya, membawa semangkuk sop buntut. Katanya, "Bunda makan yang bergizi ya, biar nggak gampang sakit." Tapi begitu ia masuk, ia langsung mengelilingi ruang tamu. Ia menunjuk kerusakan kecil di plafon dekat balkon, lalu berkata, "Ini sudah mulai rusak. Bunda kan sendirian. Nanti kalau plafon jatuh bisa bahaya." Ia memotret bagian yang rusak itu. Setelah itu, ia masuk ke kamar tamu dan membuka lemari. Melihat tumpukan kain batik warisan ibuku, ia tersenyum miring. "Sayang sekali kalau batik ini cuma disimpan. Bisa dijual mahal, Bunda." Beberapa hari berikutnya, giliran Satya yang datang. Ia membawa map berisi dokumen. Katanya, "Ini hanya formulir darurat. Surat kuasa untuk memudahkannya mengurus segala urusan jika aku kenapa-kenapa mendadak." Aku pura-pura bingung. "Untuk apa, ya? Bukankah semua urusanku sudah tertib?" Satya mulai menghela napas panjang, seperti menghadapi anak kecil yang keras kepala. "Bunda nggak paham. Ini penting. Banyak orang tua yang jadi korban penipuan. Kalau ada aku yang mengurus, semua aman." Ia mengeluarkan bolpoin, menaruh dokumen itu di depanku. Aku melihat sekilas. Ada surat kuasa penuh untuk mengelola harta dan aset. Tanganku pura-pura gemetar saat memegangnya. "Satya, Bunda harus baca dulu pelan-pelan. Mata Bunda lagi buram, kacamatanya entah di mana." Jawabku. Satya tersenyum tipis, tapi matanya jelas kesal. Ia tahu aku sedang mengulur waktu. Ratih menyarankan agar aku tetap berperan sebagai perempuan tua yang mudah diarahkan. Biarkan mereka merasa unggul. Kesombongan itu akan membuat mereka ceroboh. Katanya waktu kami bertemu di warung kopi yang sama. Aku mengangguk. Walaupun di dalam hati amarahku sudah seperti air panas mendidih. Beberapa minggu kemudian, aku kembali mendapat bukti dari rekaman. Suara Satya terdengar berkata, "Dr. Rizal Karim sudah siap kapan saja untuk periksa Bunda." Satu kali pemeriksaan, langsung kita dapat surat keterangan tidak mampu mengurus diri. Dia utang budi sama aku di klub golf, jadi dia mau bantu. Melanie menimpali, "Kalau sudah dapat itu, kita langsung ajukan perwalian ke pengadilan. Begitu sah, kita bisa jual apartemen. Aku sudah lihat rumah di Bintaro, halamannya luas, cocok untuk kita." Mereka bahkan membicarakan bagaimana cara memberitahu Alia dan Citra jika tiba-tiba aku menghilang dari apartemen. Melanie tertawa kecil, lalu berkata, "Bilang saja Bunda sakit dan harus dirawat di tempat khusus. Lama-lama anak-anak juga lupa." Mendengar kalimat itu dari cucu-cucuku sendiri dibicarakan seperti barang yang bisa dihapus dari kehidupan mereka, membuat hatiku mengeras. Beberapa hari setelah itu, rencana mereka mulai bergerak. Dr. Rizal mulai menghubungiku lewat telepon rumah, mengatakan ia sedang menjalankan program pemeriksaan kesehatan lansia di wilayah Menteng. Ia memintaku membuat janji. Aku menolak dengan sopan. Ia menelpon lagi 2 hari kemudian. Kali ini lebih menekan. "Bunda, penolakan pemeriksaan seperti ini kadang dianggap tanda penurunan kemampuan mengambil keputusan," katanya. Aku tidak menjawab, hanya mengucapkan terima kasih lalu menutup telepon. Sementara itu, Melanie semakin sering datang. Ia menemukan keran di kamar mandi tamu yang menetes, dan berkomentar, "Bunda, kalau hal kecil begini saja tidak bisa diperbaiki, berarti Bunda sudah kesulitan mengurus rumah." Ia menunjuk panci di dapur yang sempat kutinggalkan di atas kompor saat telepon berdering, lalu berkata, "Bayangkan kalau apinya besar, bisa kebakaran." Semua ucapannya penuh nada kepedulian yang memuakan. Jelas diarahkan untuk membuatku terlihat tidak mampu. Satya mulai membawa lebih banyak dokumen, menyebarnya di meja makan seperti seorang guru yang sedang menjelaskan tugas pada murid yang malas. "Ini formulir kontak darurat. Ini kuasa perawatan kesehatan.
Ini pengalihan pengelolaan keuangan. Bunda tanda tangan saja. Semua untuk kebaikan Bunda. Aku menggeleng pelan, lalu berkata, biar Bunda pikirkan dulu. Mata Bunda pegal. Nanti saja dibaca. Amarah Satya mulai terlihat. Tangannya mengepal di atas meja. Bunda, jangan membuat semuanya jadi sulit. Kami ini mau membantu, bukan merugikan. Aku tersenyum samar, berusaha menutup rasa puas yang mulai muncul, karena aku tahu setiap tekanan yang mereka lakukan hanya menambah tali yang akan menjerat mereka sendiri. Rekaman demi rekaman yang Ratih kumpulkan membentuk gambaran yang lengkap. Rencana mereka, langkah-langkahnya, bahkan tanggal perkiraan mereka memindahkan aku ke panti lansia. Melani sudah mencari tempat di pinggiran kota, jauh dari kerabat dan teman-temanku. Supaya nggak ada yang datang-datang menanyakan macam-macam, katanya dalam rekaman. Malam itu, setelah Ratih memutar semua bukti, aku duduk terdiam. Tidak ada air mata. Tidak ada lagi rasa kasihan. Yang ada hanyalah keputusan yang semakin kokoh. Mereka ingin mencuri hidupku, maka aku akan memastikan mereka membayar mahal untuk itu. Sangat mahal. Aku tahu, untuk menghadapi Satya dan Melani, aku tidak boleh bergerak dengan emosi. Aku harus bermain seperti mereka bermain. Diam-diam, penuh perhitungan, dan memanfaatkan kelemahan mereka sendiri. Dan kelemahan terbesar mereka adalah keserakahan yang menutup akal sehat. Ratih sudah menyiapkan rencana. Semua bukti yang dikumpulkan sudah cukup untuk membuat mereka terpojok. Tapi ia menyarankan agar kita tidak langsung menyerang. Kita buat mereka merasa menang dulu, ucapnya. Biar mereka masuk lebih dalam, sehingga ketika waktunya tiba, mereka terjebak dan tidak bisa keluar. Aku mulai memainkan peran baru. Perempuan tua yang mulai lelah berdebat dan menyerah pada tekanan anak dan menantunya. Setiap kali mereka datang, aku tidak lagi menolak mentah-mentah. Aku mengangguk saat Melani membicarakan betapa nyamannya tinggal di tempat khusus lansia. Aku mendengarkan Satya menjelaskan keuntungan jika ia mengurus semua asetku. Kadang aku pura-pura lupa hal yang baru saja dibicarakan, lalu memintanya mengulang. Semua itu kulakukan agar mereka percaya bahwa aku mulai goyah. Sampai suatu sore, aku mengundang mereka makan malam di apartemen. Aku menata meja dengan rapi, menyajikan gulai ayam kesukaan Satya dan sambal terasi yang selalu ia puji di masa lalu. Melani datang membawa senyum manis, memuji wangi masakan. Alia dan Citra ikut, dan untuk sesaat, suasana seperti keluarga biasa. Tapi aku tahu, di balik percakapan ringan, Satya memotret lagi beberapa sudut ruangan, dan Melani mengajakku bicara di dapur tentang rencana pindahan. Bunda, kami sudah menemukan pembeli yang minat. Harganya di atas pasaran. Uangnya cukup untuk Bunda hidup nyaman sampai akhir hayat, kata Melani sambil mengaduk-aduk sup di panci. Aku mengangguk pelan, berpura-pura terharu. Kalau memang itu yang terbaik, ucapku lirih. Wajah Melani langsung berbinar. Beberapa hari kemudian, Satya datang membawa seorang lelaki bernama Fahri Wibowo, yang katanya agen properti khusus menjual rumah dan apartemen warisan. Lelaki itu berpakaian rapi. Sikapnya ramah tapi matanya penuh perhitungan. Aku duduk di kursi sambil diam, membiarkan Satya menjelaskan kepada Fahri bahwa aku sudah siap pindah. Kondisinya sudah menurun. Pak, kami ingin cepat, sebelum beliau berubah pikiran. Katanya seolah aku tak ada di situ. Fahri mengangguk, lalu memuji lokasi apartemenku yang strategis. Fahri bilang sudah ada calon pembeli yang sangat berminat. Perusahaan properti bernama Nusantara Properti Investama, katanya, ingin membayar tunai dan cepat. Harganya menggiurkan, lebih dari 15 miliar. Satya dan Melani tidak bertanya kenapa ada yang mau membayar di atas harga pasar. Mereka hanya saling pandang dan tersenyum, senyum yang bagiku seperti paku berkarat yang menembus hati. Aku tahu siapa yang sebenarnya ada di balik calon pembeli ini. Ratih telah mengatur semua, bekerja sama dengan seorang mantan penyidik bernama Lukman Hartono, yang mendirikan perusahaan fiktif lengkap dengan kantor sewaan, dokumen sah, dan karyawan sementara yang diberi cerita bahwa mereka sedang membantu penyelidikan. Lelaki yang akan berperan sebagai pembeli,
Rudy Rahman, adalah seorang aktor yang piawai memainkan peran pengusaha sukses. Hari demi hari, Satya dan Melanie semakin bersemangat. Mereka mulai berbicara tentang rumah besar di Bintaro yang akan mereka beli, mobil baru yang akan dibayar lunas, bahkan rencana liburan panjang ke Bali setelah urusanku selesai. Mereka tidak sadar setiap kata terekam dengan jelas. Suatu sore, Satya datang membawa lagi tumpukan dokumen. Kali ini ia tampak lebih tergesa-gesa. Bunda, kita harus segera tanda tangan surat kuasa ini. Pembeli sudah siap, tapi mereka mau semua urusan diwakilkan ke aku supaya cepat. Aku pura-pura bingung. Surat kuasa yang mana, ya? Bukannya kemarin sudah. Ia mulai kesal. Ini beda, Bunda. Ini khusus untuk penjualan. Melanie menimpali dengan nada halus. Bunda kan sering lupa-lupa, makanya Satya saja yang urus. Nanti Bunda pusing. Aku membiarkan mereka menekanku lebih dari 1 jam. Melanie berkali-kali menyentuh tanganku. Satya berkali-kali mengulang bahwa ini demi kebaikanku. Akhirnya aku berpura-pura menyerah. Aku menandatangani dokumen itu di depan mereka. Satya langsung tersenyum puas, memelukku sebentar, lalu memasukkan dokumen ke dalam map. Yang tidak mereka tahu, seminggu sebelumnya aku sudah memindahkan kepemilikan apartemen ini ke dalam perwalian hukum yang tak bisa diubah, dengan pengacara lamaku, Juwita Siregar, sebagai pengurusnya. Surat kuasa yang mereka banggakan itu tidak ada nilainya. Tapi tanda tangan yang kuletakkan malam itu, bersama semua rekaman paksaan yang terekam jelas, justru menjadi bukti bahwa mereka memaksa seseorang yang mereka klaim tidak cakap hukum untuk menandatangani dokumen penting. Itu pelanggaran berat. Ketika mereka pulang malam itu, aku duduk di ruang tamu dalam gelap. Angin malam masuk lewat jendela, membawa suara kendaraan dari jalan di bawah. Aku menutup mata, membiarkan semua rencana yang sudah disusun rapih dan aku berputar kembali di kepalaku. Mereka pikir malam itu mereka menang. Padahal malam itu, tanpa mereka sadari, mereka sudah menjerat leher mereka sendiri. Hari-hari setelah aku menandatangani surat kuasa itu adalah masa yang paling menghibur bagiku. Aku menyaksikan Satya dan Melanie semakin larut dalam bayangan kehidupan baru yang penuh kemewahan. Mereka tampak seperti orang yang sudah memegang kunci surga. Padahal sesungguhnya mereka sedang berdiri di tepi jurang yang mereka gali sendiri. Satya berhenti bekerja. Kepada kantornya ia berkata akan fokus merawat ibunya yang sudah menua. Aku tahu itu hanya alasan untuk menutup niat sebenarnya. Ia yakin uang hasil penjualan apartemen ini akan cukup membuatnya hidup nyaman tanpa perlu bekerja lagi. Melanie mulai berkeliling perumahan di kawasan Bintaro dan BSD, membayar uang tanda jadi untuk rumah besar yang ia incar. Ia bahkan memesan sofa kulit impor, lampu gantung kristal, dan lemari dapur dari bahan marmer. Semuanya dengan uang muka yang diambil dari pinjaman sementara, karena mereka yakin penjualan apartemen akan segera cair. Tak hanya itu, mereka mendaftarkan Alia dan Citra ke sekolah swasta terkenal di Jakarta Selatan, dengan biaya masuk yang hampir setara harga mobil. Alia bercerita padaku dengan wajah berseri-seri, mengira semua ini adalah hadiah dari kerja keras orang tuanya. Sementara aku hanya tersenyum tipis, merasakan perih yang aneh di dada. Bukan karena iba pada Satya atau Melanie, tapi karena aku tahu 2 cucuku yang polos itu kelak akan mengetahui kebenaran yang menyakitkan. Di rumah, Melanie semakin sibuk membuat daftar barang-barang di apartemen yang akan ia ambil. Karpet Persia di ruang tamu itu kita bawa saja. Bunda nggak butuh. Lemari kaca di ruang makan juga, katanya sambil menulis di buku catatannya. Satya menyetujui, bahkan membicarakan di depanku barang mana yang akan dijual dan mana yang akan dibuang. Mereka berbicara seolah aku sudah tidak ada, seolah aku hanyalah nama di selembar sertifikat yang tinggal dicoret. Suatu hari, aku menerima kabar dari Ratih bahwa mereka telah memanggil jasa pindahan. Jadwalnya sudah ditentukan. 1 minggu setelah penutupan penjualan, seluruh barangku akan diangkut keluar. Ratih sudah menghubungi pihak jasa pindahan itu, memperkenalkan diri sebagai kuasa hukumku, dan memberitahu bahwa jika ada pengambilan barang tanpa izin tertulis dariku, itu termasuk pencurian.
Pihak jasa pindahan setuju untuk bekerja sama dan akan merekam semua proses jika Satya mencoba memaksa. Sementara itu, calon pembeli yang diperankan Rudy Rahman terus memainkan perannya. Ia datang meninjau apartemen 2 kali lagi, memuji tata letak ruangan, bertanya detail soal peraturan pengelola gedung, dan selalu membawa pengacaranya untuk membuat semuanya terlihat resmi. Fahri Wibowo, sang agen, semakin bersemangat. Ia mulai menghitung-hitung komisi yang akan ia dapatkan, bahkan bercerita pada Satya tentang rencana membeli mobil baru dari uang tersebut. Dalam sebuah rekaman, Satya terdengar tertawa bersama Fahri dan Melani, membicarakan betapa mudahnya mengurus orang tua yang dianggap pikun. Kalau sudah pegang surat kuasa, semua bisa diatur. Dia nggak akan sempat sadar apa yang terjadi, kata Satya sambil terkekeh. Melani menimpali. Yang penting kita cepat pindahkan dia ke tempat lansia. Di sana nggak ada yang ikut campur. Kata-kata itu membuat darahku berdesir, tapi juga semakin meneguhkan tekadku. Ratih menyarankan agar kita membiarkan semua rencana mereka berjalan sampai ke tahap terakhir, agar jerat hukumnya semakin kuat. Semakin banyak langkah yang mereka ambil, semakin sulit mereka mengelak. Biarkan mereka sibuk merangkai masa depan yang mereka pikir akan datang. Semakin mereka percaya semua ini pasti berhasil, semakin keras jatuhnya nanti, kata Ratih dengan senyum tipis. Hari demi hari, aku tetap memerankan perempuan tua yang penurut. Melani mengajakku berkeliling ke beberapa panti lansia di Depok dan Bogor, menunjukkan fasilitas seperti taman kecil dan ruang baca. Aku mengangguk-angguk, sesekali mengeluh soal betapa lelahnya mengurus rumah besar sendirian. Aku bahkan pura-pura menatap sekeliling panti dengan tatapan yang ia kira penuh pertimbangan. Padahal, dalam hati, aku sedang menghitung waktu sampai semua topeng mereka runtuh. Satya semakin berani. Ia mulai berbicara di depan Alia dan Citra bahwa nenek akan tinggal di tempat yang lebih aman dan nyaman. Ia bahkan pernah berkata sambil tersenyum, nanti kalau apartemen nenek laku, kita bisa liburan ke Lombok atau bahkan ke luar negeri. Kedua gadis kecil itu bersorak kegirangan, tak menyadari bahwa kebahagiaan mereka dibangun di atas rencana pengkhianatan terhadap darah daging sendiri. Aku tidur nyenyak setiap malam, bukan karena merasa aman, tapi karena aku tahu setiap langkah mereka sudah terekam, setiap kata sudah menjadi bukti, dan setiap rencana yang mereka jalankan justru membawa mereka semakin dekat pada kehancuran. Dan aku, dari balik peranku yang rapuh, akan menjadi saksi sekaligus dalang dari kejatuhan itu. Hari itu udara Jakarta panas dan lengket. Bahkan dari dalam apartemenku yang sudah dinyalakan pendingin udara sejak pagi. Aku duduk di kursi rotan dekat jendela, memandangi jalanan yang padat, ketika Satya datang dengan langkah cepat. Wajahnya penuh semangat. Di tangannya ada map coklat tebal. Melani menyusul di belakang, membawa tas besar yang selalu penuh kertas dan catatan. Bunda, kata Satya sambil duduk di kursi tamu tanpa basa-basi. Semua sudah beres. Pembeli tinggal menunggu tanda tangan di kantor notaris. Kalau kita setuju, minggu depan transaksi selesai. Uangnya masuk, dan Bunda langsung pindah ke tempat yang kita sudah pilih kemarin. Aku menatapnya lama, seolah mencoba mencerna ucapannya. Minggu depan? Tanyaku pelan. Melani langsung mengangguk. Wajahnya cerah. Iya, Bunda. Kita sudah atur semuanya. Bahkan panti lansia di Depok itu sudah siap menerima Bunda. Kamar sudut. Ada jendela besar. Banyak pohon di luar. Bunda pasti betah. Aku pura-pura tersenyum. Padahal dalam hati aku membayangkan bagaimana wajah mereka akan berubah ketika tahu semua ini hanyalah jebakan. Kalau memang begitu, baiklah, jawabku pelan, membuat Melani semakin lega. Mereka mulai membicarakan rincian tentang jadwal pengangkutan barang, soal kendaraan yang akan mengantarku ke panti, bahkan tentang siapa yang akan mengurus apartemen setelah pembeli resmi memilikinya. Aku hanya duduk diam, mendengarkan. Kadang aku mengangguk, kadang menghela napas, membuat mereka yakin aku sudah menerima nasib. Di luar sepengetahuan mereka, setiap pertemuan itu selalu direkam. Ratih sudah menyiapkan alat kecil yang diselipkan di sudut rak buku. Bahkan jika mereka berbicara pelan,
Suaranya tetap jelas terekam. Semua pembicaraan hari ini, tentang bagaimana mereka akan memindahkanku, menjual barang-barangku, dan mengatur keuangan hasil penjualan, akan menjadi bagian dari bukti yang tak terbantahkan. Beberapa hari kemudian, aku diundang Satya untuk bertemu di kantor Fahri Wibowo. Mereka ingin aku melihat sendiri berkas penjualan. Kantor itu berada di ruko 3 lantai di daerah Tebet, dengan cat krem yang mulai kusam. Begitu masuk, aku disambut Fahri dengan senyum ramah yang palsu. Bu Anindya, senang sekali bisa bertemu lagi. Semua sudah siap, tinggal tanda tangan di sini, ujarnya sambil menunjuk tumpukan kertas di meja. Aku duduk perlahan, membuka berkas itu satu persatu. Tentu saja semua sudah diatur rapih. Berkas itu terlihat resmi, tapi setiap pasalnya mengandung perangkap yang akan menjadi bumerang bagi Satya dan Melanie. Mereka tidak menyadari bahwa dokumen tersebut hanyalah salinan yang tak memiliki kekuatan hukum, namun cukup untuk membuktikan bahwa mereka memaksa aku menandatangani sesuatu yang mengalihkan seluruh hakku. Di ruang itu, Rudi Rahman hadir sebagai pembeli, mengenakan batik rapi dan membawa tas kerja. Ia berbicara sopan, memuji apartemenku, lalu berkata, "Kami ingin segera menempati. Lokasinya sangat strategis, cocok untuk keluarga saya." Satya terlihat semakin tak sabar, bahkan sesekali menepuk-nepuk meja kecil di sampingnya. Setelah semuanya dibacakan, aku menatap Satya. Kalau ini sudah pasti baik untuk semua, Bunda tanda tangan. Melanie langsung menggeser bolpoin ke tanganku. Tanganku sedikit bergetar, bukan karena gugup, tapi karena menahan tawa yang hampir pecah. Aku menandatangani di tempat yang mereka tunjuk. Satya mengembuskan napas lega, Melanie tersenyum puas, dan Fahri bertepuk tangan kecil. Setelah itu, mereka mengantarku pulang. Di perjalanan, Satya bercerita tentang mobil baru yang akan ia beli. Melanie mulai membicarakan pesta kecil untuk merayakan permulaan baru. Aku hanya duduk di kursi belakang, memandangi jalanan yang padat, sambil membayangkan waktu yang semakin dekat ketika semua rencana mereka hancur dalam sekejap. Malamnya, Ratih datang ke apartemen. Ia membawa berkas asli yang sudah kami amankan jauh sebelum pertemuan tadi. Mereka sudah masuk ke tahap terakhir, katanya sambil tersenyum. Begitu dana penjualan ini gagal masuk dan semua bukti kita serahkan, pintu untuk mereka akan tertutup selamanya. Aku menatap Ratih lama, lalu mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar merasa tenang. Karena aku tahu, langkah berikutnya adalah langkah yang akan mengakhiri semua pengkhianatan ini. Pagi itu matahari sudah tinggi ketika aku bangun. Udara terasa berat, seperti pertanda bahwa sesuatu akan terjadi. Dari balik tirai jendela, aku bisa melihat jalanan mulai ramai. Suara klakson bercampur dengan teriakan tukang sayur yang lewat. Aku duduk di kursi rotan sambil menyeruput teh hangat, mencoba menenangkan hati, walaupun di dalam dada ada degup yang tak bisa sepenuhnya kutahan. Hari ini adalah hari yang sudah mereka nantikan, sekaligus hari yang akan menutup semua langkah mereka. Sekitar pukul 9, Satya datang. Bajunya rapi, rambutnya disisir licin, dan wajahnya memancarkan keyakinan penuh. Melanie menyusul, memakai gaun warna merah tua dan membawa map besar. "Bunda sudah siap?" tanya Melanie sambil tersenyum manis. Aku mengangguk pelan. "Siap." Mereka mengajakku ke kantor notaris yang sudah disewa Fahri untuk menyelesaikan transaksi. Kantor itu berada di lantai 2 sebuah gedung perkantoran di Kuningan. Dari luar, semuanya tampak resmi. Ada papan nama berwarna emas di depan pintu, dan resepsionis yang menyambut ramah. Aku berjalan pelan, seolah benar-benar perempuan tua yang sedikit lelah, sementara di belakangku Ratih dan Lukman mengamati dari jauh, menyamar sebagai klien lain yang sedang menunggu giliran. Di ruang pertemuan, Rudi sudah duduk rapi dengan wajah penuh senyum. "Selamat pagi, Bu Anindya," sapanya sopan. Fahri berdiri di sampingnya, memperlihatkan tumpukan dokumen. Satya langsung memegang bahuku, membimbingku duduk di kursi. Melanie duduk di sebelahku,
menatap setiap gerakanku. Bunda, ini hanya formalitas. Semua sudah kita atur, kata Satya sambil menunjuk halaman terakhir dokumen. Aku pura-pura membaca, mengangguk pelan, lalu menatap Rudi. Kalau memang ini sudah benar, kita lanjut saja, ucapku dengan suara serak. Ballpoint disodorkan ke tanganku. Aku menandatangani di hadapan mereka. Satu demi satu lembaran yang mereka yakini akan mengubah hidup mereka. Satya tersenyum lebar. Melanie memegang tanganku sebentar seolah mengucap terima kasih. Fahri bahkan berbisik, "Ibu tidak akan menyesal." Begitu semua selesai, Fahri berkata, "Dana akan ditransfer ke rekening yang sudah Bunda berikan, paling lambat 3 hari kerja." Satya menepuk meja kecil di depannya. "Nah, berarti kita sudah aman." Melanie tampak tak sabar. Matanya berbinar-binar seperti anak kecil yang menunggu hadiah. Kami meninggalkan kantor itu menjelang siang. Dalam perjalanan pulang, Satya dan Melanie sibuk membicarakan apa yang akan mereka lakukan begitu uang masuk. Satya menyebut rumah di Bintaro yang sudah ia incar. Melanie mulai menghitung biaya renovasi. Aku hanya mendengarkan, menatap keluar jendela, melihat Jakarta berdenyut dengan segala hiruk-pikuknya. Sesampainya di apartemen, Satya memberitahuku bahwa besok mereka akan mulai mengemas barang-barangku. Supaya begitu uang masuk, kita bisa langsung pindah, katanya. Aku mengangguk, tersenyum samar. Baiklah. Malamnya, Ratih datang lagi. Ia membawa sebuah map berisi foto dan salinan rekaman dari seluruh proses hari ini. Semua sudah lengkap. Besok kita tinggal tunggu waktu yang tepat untuk membuka semuanya, katanya sambil duduk di sofa. Lukman, yang ikut bersamanya, menambahkan, begitu mereka sadar uang itu tak pernah masuk, semua bukti ini langsung kita serahkan. Aku menatap map itu lama. Isinya bukan hanya kertas dan foto, melainkan akhir dari segala ketakutan yang pernah kutanggung selama berbulan-bulan. Di luar jendela, lampu-lampu kota berkelip, seolah ikut menyaksikan bahwa besok, pintu yang selama ini terbuka untuk pengkhianatan akan tertutup rapat, dan tidak akan pernah lagi terbuka untuk mereka. 3 hari setelah pertemuan di kantor notaris itu, udara di apartemenku terasa berbeda. Ada ketegangan yang menggantung di setiap sudut, seolah tembok-tembok ini tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Pagi itu, Satya datang dengan wajah yang tak lagi cerah. Melanie berjalan di belakangnya, tanpa senyum, hanya menenteng ponsel di tangannya. "Ada masalah," kata Satya tanpa basa-basi. Ia duduk di kursi tamu, meletakkan mapnya dengan keras. "Fahri bilang uang dari pembeli belum masuk ke rekening. Katanya ada kendala teknis. Padahal semua surat sudah ditandatangani." Aku memandangnya, pura-pura terkejut. "Kenapa bisa begitu? Bukannya semua sudah pasti?" Tanyaku dengan suara datar. Melanie menghela napas, duduk di samping Satya. "Itu dia, Bunda. Katanya bank pembeli minta waktu tambahan. Tapi Fahri jamin minggu depan sudah beres." Minggu berikutnya datang, dan kabar yang sama kembali diucapkan. "Bank masih proses. Ada dokumen yang kurang. Notaris sedang mengurus legalisasi tambahan." Alasan demi alasan keluar dari mulut Fahri, yang disampaikan Satya kepadaku dengan nada mulai kesal. Melanie mulai gelisah, terutama karena uang muka rumah di Bintaro sudah dibayarkan, dan penjual rumah itu mulai mendesak pelunasan. Sementara itu, aku tetap menjalani hari seperti biasa. Minum teh di pagi hari, menyiram tanaman di balkon, sesekali menonton berita di televisi. Tapi setiap malam, Ratih datang membawa kabar terbaru. "Mereka mulai saling curiga," katanya suatu malam. Satya sudah menekan Fahri. Melanie mulai mempertanyakan apakah Rudi benar-benar pembeli yang serius. Aku hanya tersenyum mendengar itu. Semua berjalan sesuai rencana. Semakin lama mereka menunggu uang yang tak pernah ada, semakin besar rasa panik yang tumbuh. Dan ketika rasa panik itu memuncak, barulah jerat akan menutup rapat. Beberapa hari kemudian, Satya datang sendirian. Wajahnya pucat, matanya merah seperti kurang tidur. "Bunda, aku nggak ngerti lagi.
Fahri sekarang susah dihubungi. Pembeli juga menghilang. Notaris bilang gak bisa berbuat apa-apa tanpa pihak pembeli. Melani marah besar. Bahkan sampai menuduh aku ceroboh. Aku menatapnya lama. Satya, mungkin memang bukan rezekimu. Tapi kalau semua ini, aku berhenti sejenak, membuatnya menatapku lebih dalam. Dari awal sudah salah caranya, maka yang datang pun bukan kebaikan. Satya menunduk, tidak menjawab. Tangannya menggenggam lutut. Rahangnya mengeras. Aku bisa merasakan benturan antara kesombongan yang dulu ia bawa dan rasa takut yang kini mulai menguasai. Sore itu, aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap ponselku yang bergetar. Pesan dari Ratih masuk. Mereka akan pecah malam ini. Besok kita mulai. Aku menutup mata, menghela napas panjang. Semua penantian ini sebentar lagi selesai. Tidak ada lagi yang bisa mereka pegang. Tidak ada lagi janji yang bisa mereka tunggu. Benang yang selama ini mereka tarik sudah terlalu tegang. Dan malam ini akan putus. Pagi itu udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Hujan semalam masih menyisakan aroma tanah basah yang masuk lewat jendela balkon. Aku duduk dengan secangkir teh panas ketika bel pintu apartemen berbunyi. Ratih datang bersama 2 orang polisi berpakaian preman. Wajahnya tegas, matanya tajam. Bu Anindya, waktunya. Katanya singkat. Tidak lama kemudian, Satya dan Melani muncul. Satya masih memakai kaos lusuh dan celana rumah. Rambutnya berantakan. Melani tampak muram. Wajahnya lelah seperti habis menangis. Bunda, Fahri hilang. Nomor teleponnya nggak aktif. Kantornya kosong. Seru Satya dengan suara setengah berteriak. Aku tidak menjawab. Ratih yang melangkah maju. Maaf, Pak Satya. Ibu Anindya sudah melaporkan semua tindakan Anda kepada pihak berwenang. Mulai dari pemalsuan dokumen, penyalahgunaan surat kuasa, sampai rencana memindahkan beliau ke panti tanpa persetujuan yang sah. Satya tertegun. Melani menatap Ratih dengan tatapan marah. Apa maksudnya ini? Suaranya bergetar. Polisi yang berdiri di belakang Ratih mengeluarkan surat resmi. Kami mendapat laporan dan bukti lengkap. Semua rekaman pembicaraan Anda, foto-foto pertemuan dengan Fahri, dan dokumen yang Anda paksa Ibu Anindya tanda tangani sudah ada di tangan kami. Satya mulai gemetar. Bunda, Bunda yang ngatur ini semua? Tanyanya dengan suara lirih, seperti tidak percaya. Aku menatap matanya, menahan semua amarah dan luka yang sudah lama kupendam. Kamu anakku, Satya. Tapi darah dan hubungan keluarga tidak bisa jadi alasan untuk mengkhianati orang yang melahirkanmu. Kamu menggali lubangmu sendiri. Melani mencoba membela diri. Itu semua hanya salah paham. Kami cuma... Ratih memotong dengan suara dingin. Salah paham? Anda berdua bahkan sudah menyiapkan panti lansia, memesan jasa pindahan, dan menjual barang-barang di rumah ini tanpa izin sah. Semua terekam jelas. Polisi kemudian meminta Satya dan Melani ikut ke kantor untuk dimintai keterangan. Satya menunduk, tidak melawan. Melani masih mencoba berbicara, tapi suaranya tertelan oleh derap langkah aparat yang membawanya pergi. Setelah pintu menutup, apartemen terasa sangat sunyi. Ratih duduk di depanku, meletakkan map tebal di meja. Semua sudah selesai, Bu. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Aku menghela napas panjang. Perasaan yang muncul bukan kemenangan, melainkan kelegaan yang berat. Bulan-bulan penuh tipu daya ini akhirnya berakhir. Tidak ada lagi wajah manis yang menyembunyikan pisau di balik punggung. Tidak ada lagi langkah kaki yang diam-diam mengukur jarak menuju kejatuhanku. Di luar, langit mulai cerah. Sinar matahari masuk ke ruang tamu, memantul di lantai marmer yang dingin. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa rumah ini benar-benar milikku lagi, bukan hanya di atas kertas, tapi juga dalam rasa aman yang kembali mengisi setiap sudutnya. Hari-hari setelah Satya dan Melani dibawa polisi terasa begitu berbeda. Apartemen ini kini kembali hening, tanpa suara langkah tergesa atau bisikan-bisikan yang menyimpan maksud tersembunyi.
Aku bisa berjalan dari ruang tamu ke balkon tanpa merasa ada mata yang mengawasi. Udara pagi masuk lewat celah jendela, membawa aroma hujan semalam dan suara burung yang jarang sekali ku dengar sejak lama. Ratih masih sering datang, memastikan semua urusan hukumnya berjalan lancar. Bu Anindya tidak perlu khawatir. Prosesnya memang panjang, tapi semua bukti sudah sangat kuat. Mereka tidak akan bisa mengelak, katanya suatu siang sambil menyeruput kopi yang kubuatkan. Lukman kadang ikut datang, membawa kabar terbaru dari pihak penyidik. Meski semua berjalan baik, aku tak bisa memungkiri ada rasa perih di hatiku. Satya adalah anakku, darah dagingku sendiri. Aku membesarkannya dengan segala upaya setelah ayahnya, Raka, meninggal. Tapi entah sejak kapan hatinya berubah. Melihatku bukan lagi sebagai ibu yang harus dihormati, melainkan sebagai penghalang untuk mendapatkan kemewahan. Melanie, yang dulu kuanggap sebagai anak juga, ternyata tak kalah liciknya. Suatu sore, aku duduk di balkon menatap langit jingga. Ingatan tentang masa kecil Satya datang begitu jelas. Tawa renyahnya saat belajar naik sepeda. Wajahnya yang bangga saat menunjukkan nilai bagus di sekolah. Air mataku menetes. Bukan karena sedih melihat mereka mendapatkan balasan, tapi karena menyadari jarak yang sudah terlalu jauh untuk kembali didekatkan. Hidupku kini kembali sederhana. Aku mengurus tanaman di pot, menata ulang rak buku yang dulu sering mereka utak-atik, dan sesekali menerima kunjungan tetangga lama yang ingin tahu kabar. Beberapa dari mereka mengatakan aku beruntung bisa lolos dari niat jahat keluargaku sendiri. Aku hanya tersenyum, tidak menjelaskan panjang lebar. Biarlah mereka tahu seperlunya saja. Pagi di minggu ketiga setelah semua itu, aku menerima kabar bahwa rekeningku sudah kembali aman. Semua aset atas namaku tidak bisa disentuh siapapun tanpa izinku. Ratih menyerahkan surat resmi yang menguatkan hal itu. Mulai sekarang, ibu benar-benar bebas, katanya. Malamnya, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temara menyinari meja kayu di depanku. Di sana ada foto lama. Aku, Raka suamiku, dan Satya kecil, masih tersenyum tanpa beban. Foto itu kutatap lama, lalu kusimpan kembali di laci. Hidup harus terus berjalan, dan aku memilih menutup pintu masa lalu yang penuh luka ini. Di luar, Jakarta tetap sibuk seperti biasa. Tapi di dalam hatiku, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Tidak ada lagi bayang-bayang pengkhianatan. Tidak ada lagi ancaman yang bersembunyi di balik senyum. Hanya aku, rumahku, dan kebebasan yang kini benar-benar menjadi milikku.